wake up and you're saying, "Ah, I don't want to do it today." I fight against that. You know, it's the big challenge. It's when you're not willing to do something, but you have to do it. This is the main point. This is why I say AFC Nation League datang, timnas Indonesia berpeluang hindari raksasa Asia. AFC resmi meluncurkan AFC Nation League, turnamen anyar yang bikin laga FIFA Matchday jadi lebih serius dan bernilai. Kabar baiknya, timnas Indonesia diprediksi masuk League B, kakak kedua Asia. Artinya skuadnya udah punya kans besar buat adu level. Tangis haru Ronaldo pecah mendengar Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia. Air mata seorang bintang saat nama Indonesia membangkitkan ingatan dunia. Tidak semua reaksi lahir dari konferensi pers. Tidak semua respons datang dalam bentuk pernyataan resmi. Namun sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol like terlebih dahulu. Dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini dulu. Karena satu like dan satu subscribe dari kalian itu ternyata bisa menambah pundi-pundi pahala untuk kalian. Dan bagi orang baik yang sudah subscribe dan like channel ini, saya pribadi ucapkan terima kasih dan yuk, langsung saja kita ke pembahasannya. Ada reaksi yang lahir dalam diam, dalam jeda, dalam emosi yang sulit disembunyikan. Cristiano Ronaldo adalah pemain yang telah melihat segalanya, gelar, balutan sorak, panggung tertinggi dunia. Sedikit sekali hal yang bisa benar-benar mengguncangnya. Namun ketika kabar itu sampai bahwa Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia, ada sesuatu yang berbeda. Indonesia bukan sekadar negara di peta. Indonesia adalah nama yang menyimpan ingatan kolektif dunia. Aceh, 20 tahun lalu, dunia menyaksikan Aceh hancur oleh tsunami. Bukan lewat angka statistik, tapi lewat gambar, laut yang menyapu kota, rumah yang hilang, dan manusia yang bertahan dengan luka yang tak terlihat. Ronaldo hidup di era itu, seperti jutaan manusia lain, ia melihatnya di layar, bencana yang membuat dunia terdiam. Bencana yang membuat kemanusiaan bersatu, dan kini nama yang sama Indonesia muncul kembali. Bukan sebagai korban, bukan sebagai penerima bantuan, tapi sebagai tuan rumah dunia. Simak ulasannya sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Bagi timnas Portugal, Piala Dunia selalu menjadi panggung kehormatan. Namun ketika Indonesia disebut sebagai tuan rumah, nuansa itu berubah menjadi lebih personal, lebih manusiawi, lebih bermakna. Cristiano Ronaldo menyambut kabar ini bukan dengan pernyataan berlebihan, tetapi dengan sikap yang menunjukkan rasa hormat. Portugal memahami satu hal penting, Indonesia bukan tuan rumah biasa, Indonesia adalah simbol kebangkitan. Bagi Ronaldo, Indonesia adalah negeri yang pernah ia datangi bukan sebagai atlet, tetapi sebagai manusia. Ia datang ketika dunia sedang runtuh oleh tsunami Aceh. Ia melihat langsung duka, kehilangan, dan keteguhan hati rakyatnya. Dan kini bertahun-tahun kemudian, Indonesia berdiri di titik yang sama sekali berbeda. Bukan sebagai negara yang meminta simpati dunia, melainkan sebagai negara yang dipercaya dunia. Portugal melihat itu. Ronaldo merasakannya. Bagi skuad Portugal, bermain di Indonesia berarti bermain di negara dengan gairah sepak bola yang hidup, masyarakat yang ramah, dan penghormatan tinggi terhadap tamu. Bukan hanya stadion yang megah, tetapi juga suasana yang manusiawi. Portugal tidak melihat Indonesia sebagai tantangan logistik. Mereka melihatnya sebagai kehormatan. Ronaldo secara khusus disebut menyambut hangat kemungkinan bermain di Indonesia. Bukan sekadar karena iklim sepak bolanya, tetapi karena hubungan emosional yang telah terjalin lama. Di Indonesia, Ronaldo tidak hanya dikenal sebagai legenda sepak bola, ia dikenal sebagai sosok yang pernah hadir saat Indonesia terluka dan itu tidak pernah dilupakan. Portugal memahami bahwa Piala Dunia di Indonesia bukan hanya tentang pertandingan, ini tentang perayaan global, tentang persatuan, ketahanan, dan kepercayaan. Dan Portugal siap menjadi bagian dari itu. Ronaldo dan Portugal tidak datang dengan rasa superior, mereka datang dengan rasa hormat. Menghormati tuan rumah, menghormati sejarah, menghormati perjalanan sebuah bangsa. Jika Portugal melangkah ke lapangan di Indonesia, mereka tidak hanya membawa bendera negara. Mereka membawa kesadaran bahwa sepak bola bisa menyatukan luka dan harapan. Indonesia menyambut dunia, Portugal menyambut Indonesia, dan Cristiano Ronaldo berdiri di tengahnya sebagai saksi bahwa sepak bola memang lebih besar dari sekadar skor.
Ini bukan sekadar Piala Dunia, ini adalah pertemuan cerita dan Portugal siap menyambutnya di Indonesia. Pertemuan yang dinanti, antusias Ronaldo menyambut Piala Dunia di Indonesia. Bagi banyak pemain, Piala Dunia adalah tentang trofi. Bagi sebagian ini tentang warisan, namun bagi Cristiano Ronaldo, Indonesia menyimpan makna yang jauh lebih pribadi. Indonesia bukan sekadar negara tuan rumah, Indonesia adalah tempat sebuah kisah hidup pernah dimulai kembali. Ketika kabar bahwa Piala Dunia akan digelar di Indonesia beredar, reaksi Ronaldo bukan soal stadion, bukan soal atmosfer, bukan soal lawan. Pikirannya langsung kembali pada satu nama, Martunis, anak yang ia temui bertahun-tahun lalu, anak yang selamat dari tsunami Aceh. Anak yang pernah memeluk jersey Portugal di tengah puing-puing bencana, anak yang kemudian ia angkat sebagai anaknya sendiri. Bagi Ronaldo, Indonesia bukan tempat asing, Indonesia adalah bagian dari perjalanan hidupnya sebagai manusia, bukan hanya sebagai pesepak bola. Dalam lingkaran terdekatnya, Ronaldo disebut menyambut kabar ini dengan emosi yang sulit disembunyikan. Bukan euforia kompetisi, melainkan rasa rindu dan kebanggaan. Karena jika Piala Dunia benar-benar digelar di Indonesia, itu berarti satu hal sederhana namun sangat dalam. Ia akan kembali ke tanah tempat anak angkatnya berasal, bertemu bukan sebagai relawan kemanusiaan, bukan sebagai bintang tamu, tapi sebagai pemain di panggung tertinggi dunia. Bayangkan maknanya. Seorang anak yang dulu bertahan hidup di atas pohon menyaksikan ayah angkatnya berlaga di Piala Dunia di negara yang pernah hampir kehilangan segalanya. Itu bukan sekadar pertemuan keluarga, itu adalah simbol perjalanan manusia. Bagi Ronaldo, ini bukan nostalgia, ini pengingat. Ini tentang bagaimana sepak bola pernah mempertemukannya dengan sisi paling rapuh dari dunia dan bagaimana hubungan itu bertahan melampaui waktu. Indonesia kini berdiri bukan sebagai korban sejarah, melainkan sebagai tuan rumah dunia. Dan Ronaldo menyaksikan transformasi itu dengan mata yang berbeda. Ia melihat Aceh bukan sebagai luka, ia melihat Indonesia bukan sebagai tragedi. Ia melihatnya sebagai bukti bahwa manusia bisa bangkit dengan martabat. Jika pertemuan itu terjadi, ia tidak akan dipenuhi sorak stadion. Ia akan dipenuhi makna bahwa sepak bola tidak hanya menciptakan pemenang, melainkan mempertemukan takdir. Dan disitulah antusiasme Ronaldo berada bukan pada gelar, bukan pada rekor, tapi pada satu momen sederhana. Bertemu kembali dengan anak yang pernah ia temui di tengah kehancuran di tanah yang kini menyambut dunia dengan kepala tegak. Indonesia bukan hanya tuan rumah Piala Dunia. Bagi Cristiano Ronaldo, Indonesia adalah bagian dari cerita hidupnya. Martunis dari puing tsunami ke hati seorang bintang. Beberapa bulan setelah tsunami Aceh, dunia masih berduka. Laut telah kembali tenang tapi luka belum sembuh. Di antara ribuan cerita kehilangan, ada satu cerita kecil yang menembus batas negara, agama, dan sepak bola. Namanya Martunis, seorang anak Aceh yang pada tanggal 26 Desember tahun 2004 tersapu gelombang tsunami bersama kotanya. Saat air datang, Martunis tidak punya apa-apa selain naluri untuk bertahan hidup. Ia meraih sepotong kayu dan menjadikannya pelampung. Ketika kayu itu terlepas, ia berpindah ke kasur yang hanyut. Namun, kasur itu tenggelam. Dalam kekacauan, ia melihat sebatang pohon yang masih berdiri. Martunis memanjatnya, bertahan, berpegangan, pasrah. Ketika air mulai surut, ia kembali terseret ke laut. Ironisnya, justru arus balik itulah yang menyelamatkannya.